materi yang ketiga. Saat ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan dan sejarah penulisan hadis. Mengapa penting mempelajari penulisan hadis? Karena hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Proses transliterasi hadis dari Nabi hingga kini sangat panjang dan rentan terhadap berbagai isu seperti pemalsuan. Adanya perbedaan pendapat ulama di awal Islam mengenai penulisan hadis, pentingnya memahami sejarah dan proses penulisan untuk menjaga dan memastikan otentisasi atau keaslian hadis yang kita gunakan. Ada pro dan kontra penulisan hadis. Pertama, ada perdebatan awal larangan menulis hadis. Contoh pelarang seperti sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Alasan larangannya karena kekhawatiran hadis akan tercampur dengan ayat Al-Quran atau yang saat itu masih dalam proses turun atau penulisannya. Perkembangan penulisan hadis. Yang pertama ada hadis di era awal Islam atau era sahabat dan tabi'in awal. Penghafalan dan pengamalan Al-Quran lebih banyak melalui hafalan dan lisan. Penulisannya dilakukan secara pribadi, bukan penulisan secara resmi negara. Hadis yang panjang atau kompleks cenderung ditulis. Contoh, ketentuan zakat. Peran Nabi sebagai pendorong ilmu, namun tulisan hadis secara massal dihindari untuk menghindari kekeliruan. Kehati-hatian sahabat saat menulis hadis adalah khalifah awal, seperti Umar bin Khattab membatasi riwayatan untuk mencegah hadis palsu. Dan yang kedua ada pembukuan resmi hadis atau inisiasi oleh negara. Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 99 sampai 101 Hijriah, Abu Bakar bin Hams dan Muhammad bin Syihab al-Zuhri. Faktor pendorongnya adalah penyebaran ulama ke berbagai wilayah yang memunculkan kekhawatiran hilangnya hadis karena wafatnya penghafal. Maraknya pemalsuan hadis juga mendorong perlunya pembukaan resmi. Kitab pertama yang tersisa adalah Al-Mutawatta karya Imam Malik bin Anas 1400 Hijriah. Ciri khas hadis ini adalah hadis dalam kitab ini bercampur antara hadis Nabi, fatwa sahabat, dan pendapat tabi'in. Ketiga ada era seleksi dan penyempurnaan atau pemisahan hadis murni. Tujuan penulisan ini adalah untuk memisahkan hadis Nabi dari fatwa sahabat maupun tabi'in. Munculnya kitab musnad, kitab yang hanya berisi hadis Nabi atau belum terseleksi dari hadis dhaif atau palsu. Pengembangan ilmu hadis, adanya penyusunan kaidah dan syarat kesahihan hadis. Lahirnya ilmu diroyah atau kaidah dan riwayat periwayatan. Pengembangan ilmu jar wal ta'dil, ilmu yang meneliti kritik perawi atau menilai apakah perawi diskoh atau terpercaya. Ketiga ada era seleksi dan penyempurnaan atau pemisahan hadis murni. Tujuan penulisan ini adalah untuk memisahkan hadis Nabi dari fatwa sahabat maupun tabi'in. Munculnya kitab musnad, kitab yang hanya berisi hadis Nabi atau belum terseleksi dari hadis dhaif atau palsu. Pengembangan ilmu hadis, adanya penyusunan kaidah dan syarat kesahihan hadis. Lahirnya ilmu diroyah atau kaidah dan riwayat periwayatan. Pengembangan ilmu jar wal ta'dil, ilmu yang meneliti kritik perawi atau menilai apakah perawi diskoh atau terpercaya. Keempat ada era konsolidasi dan klasifikasi atau pemantapan ilmu. Menghafal dan menyelidiki sanad hadis yang sudah dibukukan. Munculnya gelar keahlian seperti Al-Hakim, Al-Hafiz, dan lain-lain. Jenis kitab baru seperti kitab Ma'ajim, kitab hadis hukum, kitab takrib wa ta'rib. Karya modern, munculnya indeks hadis oleh orientasi Nadi Ahmad Jamis yang diterjemahkan ke bahasa Arab, Mugharib al-Hadith, bidang studi untuk mempelajari kata-kata asing dalam hadis. Kesimpulannya adalah penulisan hadis melalui proses penulisan yang kompleks dan berkelanjutan. Perdebatan di awal adalah bagian dari dinamika keilmuan untuk mencapai kematangan.
Upaya ulama yang gigih bertujuan menjaga kemurnian hadis dari pemalsuan. Pengembangan berbagai disiplin ilmu hadis seperti diroya, riwayat, jarh al-ta'dil memastikan otentisitas hadis. Hadis adalah warisan yang berharga